Tante, saya ini orangnya tidak suka berbelit-belit. Apapun yang ingin saya katakan, akan saya katakan langsung. Yang ada di perut saya ini adalah cucu pertama dan pewaris keluarga Shen. Jadi, pernikahan ini harus kalian yang memohon kepada saya untuk melangsungkannya. Benar. Ini memang kabar gembira bagi keluarga kami, keluarga Shen. Caca, minumlah. Beberapa hal perlu ditetapkan lebih dulu. Betul. Iya, Jia. Katakan saja, Tante akan penuhi semua permintaanmu. Kalau begitu, saya akan langsung materannya. Pertama, mas kawin. Jika semua syarat ini kalian setujui, saya akan segera menikah dengan Jun Cheng. Tapi jika tidak, maka saya akan membuat keluarga Shen kehilangan keturunan laki-laki. Kamu tahu tidak apa yang kamu katakan? Urusan keluarga Shen. Mana ada hakmu untuk itu bicara? Bukankah kamu hanya punya ikatan pertunangan masa kecil dengan keluarga Shen? Jangan-jangan kamu mengira kamu pikir kamu bisa menjadi Nyonya Shen? Ya, bagaimana dengan Junjing? Dia mencintai Aku. apalagi Perutku ini mengandung cucu laki-laki pertama keluarga Shen. Aku tidak pernah berharap akan hal-hal ini. Tapi Nyonya, bukan hasil jeripayahku selama bertahun-tahun. Permintaan Nona Song sudah melampaui batas yang wajar. Kamu ini siapa? Kamu coba. Pelayan sendahan. Berani-beraninya ikut campur urusan. Keluarga kami keluarga Shen. Mama, cukup. Urusan keluarga kami, keluarga Shen. Orang luar. Jia, kamu sedang hamil sekarang. Jangan marah, saham ini. Kalau kamu mau, aku kasih. apa-apaan ini? Ini. Drama pendek ini, skenario-nya benar-benar bodoh. Nenek, pura-pura nggak belajar kata-kata dari internet. Aku nonton ini karena ibu mertua di drama ini namanya sama denganku, makanya aku klik untuk menontonnya. Dan lain kali, jangan terlalu banyak makan camilan. Aku akan mengepaskan apel untukmu. Selesai mentari setelah pernikahan, Song Jia kabur membawa semua uang keluarga Shen. Anaknya juga bukan keturunan Shen, keluarga Shen hancur berantakan. Hanya tunangan yang mengurus jenazah mereka. Saat itu tunangannya sudah hamil dan kandungannya adalah keturunan asli keluarga Shen. Hasilnya, 1 nyawa, 2 korban. Kasihan sekali. Aku nonton drama bukan untuk dibuat kesal. Sudah, tidak nonton lagi. Tante, Anda cukup mengerti keadaan. bukankah ini adegan dari drama pendek yang baru saja kulihat? Aku masuk ke dalam drama pendek bodoh ini. Bibi, melihat Anda begitu paham, saya jadi lega. Tidak seperti orang-orang tertentu. Tidak tahu diri, jadi saya bisa tenang menjaga kehamilan. Nyonya, Anda harus berpikir matang-matang. Tidak ada habisnya ya. Berkali-kali melawan saya. Kamu pikir saya tidak berani melawanmu? Ayo, tahan dia. Sekarang, berlututlah di tanah dan minta maaf kepadaku. Mungkin aku masih bisa memaafkanmu. Apa-apaan, Bu? Atas kelancanganmu tadi terhadap Apa-apaan, Bu? saya. Lihat kemana? Di hadapanku, kamu mendekati priaku. Kamu cari mati? Sepertinya, tanpa memberimu pelajaran, kamu benar-benar tidak tahu diri. Inilah tokoh bulan putih di drama yang sombong dan sewenang-wenang dengan niat jahat yang tertulis di wajahnya. Bu, Inilah anak laki-laki bodoh di drama itu. Dihitung bersama Song Jia, malah masih kurang 300. ya jahat. Sudah. Bu, ini ngapain? Sudah. Pergi. Karena sudah masuk ke sini, maka aku akan mengubah takdir. Tidak akan membiarkan tragedi dalam cerita asli terulang. Berani sekali keluarga Shen kalian begini caranya menganiaya orang. Bukan, Bu. Song Jia, ini bukan tempatmu untuk bertindak semaumu. Aku bertindak semaumu. Apa maksudmu? Baiklah. Nah begitu. Sekarang juga aku akan menggugurkan anak ini. Wah, jangan pergi. Jia. Nyonya membantu saya dan memukul Nona Song, Nyonya. Nona Song bilang dia akan menggugurkan anaknya. Bagaimanapun juga, anak itu tidak bersalah. Ini juga keturunan keluarga Shen. Bagaimana kalau Nyonya pergi membujuknya? Hanya dengan melihatnya sekali aku tahu dia adalah Menantu perempuanku yang baik. Menantu perempuan. Bujuk apa? Dengan syarat-syaratnya yang ngawur itu, dianggap aku bodoh? Nih, Nyonya. Anak baik, sakit tidak? Tidak sakit. Dasar anak bodoh, mana mungkin tidak sakit? Orangku,
Dia berani sentuh. Dia pikir bisa mengendalikanku dengan anaknya yang asal-usulnya tidak jelas itu. Dia mimpi. Anak, iya anak, di kolom komentar juga bilang, Shu Siruo hamil, anak keluarga Shen, Siruo. Posisi Nyonya muda keluarga Shen hanya akan menjadi milikmu. Aku hanya mengakui kamu sebagai menantuku. Nyonya, aku. Sudahlah Siruo, tidak usah dijelaskan. Kamu seperti apa, aku tahu. Niatmu aku mengerti, kepala rumah tangga. Nyonya, Cepat pergi rapikan barang-barang di gudangku. Bawa semuanya ke sini. Aku akan memberikannya kepada menantuku yang baik. Nyonya muda keluarga Shen. baik. Jangan panggil aku Nyonya lagi. Panggil Ibu. Apakah semua ini benar-benar bukan mimpiku, Ibu? Baiklah, Siro. Ikut aku ke rumah sakit dulu untuk pemeriksaan kesehatan. Lepaskan, jangan sentuh aku. Jia, Jia. Jia, Jia. Jia, Jia. Bukan seperti yang kau pikirkan. Lalu seperti apa? Ibumu itu apa maksudnya? Jia, Jia. Sushiwoto adalah ibuku. Jangan melihatku tumbuh besar. Kau berani memukulnya di depan ibuku. Ibuku mungkin hanya impulsif sesaat. Impulsif sesaat. Dia itu orang luar. Kenapa aku tidak boleh memukulnya? Ibumu masih ingin mengakuinya sebagai menantu. Jia, Jia. Tenanglah dulu. Bagaimana aku bisa tenang? Oh iya. Kalian berdua sejak kecil sudah punya ikatan pernikahan. Kalau begitu sekarang, aku akan menggugurkan anak ini. Jia, Jia. Ibuku sudah setuju. Akan memberimu saham. Dia pasti mengakuimu. 3 hari lagi adalah pernikahan kita. Apapun masalahnya, kita bicarakan baik-baik di rumah. Saham? Saham. Aduh, ya sudah. Kalau begitu aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Baik. Nakal. Pak Zhou, ini. Nyonya yang memerintahkan semua ini disiapkan untuk Nyonya muda. Jia, Jia. Lihatlah. Ini, semua ini untukku. Ini semua untukku. Tentu saja ini untukmu. Kalau bukan untukmu, untuk siapa lagi? Lu pasti sadar. Barusan terlalu emosi. Lihat, dia siapkan banyak sekali barang. Beri kompensasi untukmu. Lumayanlah. Hampir cocok dengan diriku. Diam saja ngapain? Cepat fotoin aku. 3, 2, 1, ceria. Jia di media sosial itu benar. Aku belum pernah lihat emas sebanyak ini. Masih ada banyak perhiasan, kunci mobil, sertifikat rumah. Ya, Jia menikah dengan keluarga kaya. Ya ampun, kaya banget. Beneran gak sih? Ini cuma secuil saja. Kalian yang cupu ini Lah pasti gak ngerti. Cuma beberapa foto, siapa tahu benar apa enggak. Jangan terlalu sombong. Iya. Jadi mencuri foto. Gak baik bohongin kita. Kami kan tahu kemampuanmu, masa bisa masuk keluarga kaya, lu kebanyakan minum ya. Sekolah aja nggak lama, ikut-ikutan kuliah ke luar negeri. Nggak ada hasilnya juga. Mana ada keluarga kaya yang mau sama dia? Ngomong kosong apa sih? Aku serius. Mana ada nyuri foto? Baik, kalian semua nggak percaya ya? Datang aja ke sini sekarang. Pesan tiket terdekat. Yang mau datang, makan, minum, menginap, transportasi, semua aku yang tanggung. 3 hari lagi, itu pernikahanku. Biar kalian yang cupu ini lihat. Bagaimana aku masuk keluarga kaya. Aku ternyata hamil. Ibu sedang menangani urusan perusahaan. Hebat sekali, ibu sendirian menopang perusahaan sebesar ini dan masih sangat baik padaku. Katanya, sejak dia lahir, keluarga Su terus mengalami kemunduran. Menurutku dia adalah bintang Sia. Aku bukan. Orang tuanya mati karena dia. Aku tidak. Kamu yang membawa Sia. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kamu. Iya, kalau bukan kamu, siapa lagi? Membawa Sia ayah dan ibu. Selain kamu, siapa lagi? Minggir semua. Si Ruo, jangan menangis.
Kalian semua omong kosong apa? Aku katakan sekali lagi, ini hanya kecelakaan, Siruo. Kedepannya adalah anggota keluarga Shen. Perjanjian pernikahan keluarga Shen dan Su tetap berlaku. Jika nanti aku dengar lagi, kalian mengobrol sembarangan, jangan salahkan Wei Langxin. Tidak akan beri ampun. Siruo, jangan sedih lagi ya. Kedepannya, aku adalah keluargamu. Sungguh menyenangkan. Bahkan aku sempat merasakan jadi orang terkaya. Halo, baik. Aku segera ke sana. Siruo ya. Kamu pulang istirahat dulu. Aku ke perusahaan, urus sesuatu. Baik. Tunggu sebentar. Kamu pakai ini. Bu, ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Siruo, kamu terima saja. Sekarang kamu sedang mengandung anak keluarga Shen. Gelang ini khusus diwariskan keluarga Shen kepada menantu perempuan. Bagaimana? Kamu tidak mau mengakui aku sebagai ibumu? Tidak. Baiklah, cepat kembali istirahat. Nong Jia, kamu sedang apa? Buta ya. Membuang sampah. Tidak kelihatan. Song Jia, apa aku membuang barang-barangku sembarangan? Apa hakku? Hakku adalah sebagai calon nyonya keluarga Shen. Rumah ini pun milikku. Aku menyingkirkan seekor parasit. Ada masalah apa? Kamu pergi dari sini. Aku tidak akan pergi. Lagi pula, pergi atau tidaknya aku, bukan kamu yang menentukan. Aku hanya mendengarkan Mama. Mama? Kamu masih berani memanggil Mama? Parasit. Berdasarkan apa kamu memanggil Mama? Lepaskan aku. Apa ini? Bilang juga Mama, kenapa ada di tanganmu? Ini ada pusaka tulisan. Yang hanya tulisan dengan perempuan. Kamu, pencuri kecil. Berani-beraninya mencuri barangku. Aku bukan pencuri. Ini Mama yang memberikannya padaku. Mana mungkin? Akulah yang diakui tante sebagai menantu. Ini memang Mama yang memberikannya padaku. Omong kosong. Aku sedang mengandung. Cucu pertama keluarga Shen. Dia bahkan berencana memberiku sahamnya. Kamu adalah pencuri. Aku bukan, aku tidak. Yang kukatakan adalah fakta. Fakta apaan? Ku beritahu kamu. Sekarang. Kulah nyonya rumah yang sebenarnya di keluarga ini. Siapa yang kusuruh pergi, harus pergi. Gelangnya, kembalikan padaku. Aduh Junceng, kenapa kamu cuma diam saja? Cepat bantu aku menahan dia. Sushiro, aku tidak ingin menggunakan kekerasan padamu. Serahkan gelang itu dengan baik. Kita berpisah dengan baik. Tidak. Kau tidak punya malu, Shen Junca. Kenapa masih bicara dengannya? Jelas-jelas, dia masih punya perasaan padamu. Datang ke sini untuk jadi orang luar. Selama pertunangan saya dan Junceng belum dibatalkan, saya adalah tunangan resmi Junceng. Secara logika, kamulah orang luar. Diam. Yang tidak dicintai adalah orang luar. Ini, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bu, Datang. Wah, anakku yang baik. Ini rumah keluarga Shen ya. Besar sekali. Sangat megah. Halo Tante. Wah, baik-baik. Ini pasti calon menantu saya. Tampangnya sungguh tampan dan berbakat. kamu sedang apa? Ini bagaimana? Bu, dia yang saya ceritakan kepada ibu. Parasit yang ngotot tinggal di keluarga Shen. Mencuri gelang saya. Masih berani datang sebagai orang luar. Tidak, Junceng. Akulah tunanganmu. Tidak tahu malu. Junceng sama sekali tidak mencintaimu. Tahu, statusnya. Pelakor masih nekat. Yang tidak tahu malu adalah kamu. Berani berteriak-teriak di depan saya. Pada Jia. Jadi semua kaya. Aku dan Junceng barulah cinta sejati. Yang tidak dicintai itu barulah orang luar. Iya juga. Lihat dirimu. Wajah seperti siluman rubah. Masih mau menarik perhatian menantuku, Ji? Tutup mulut kotormu. Selama ibu belum bilang, pertunangan kita dibatalkan. Akulah calon menantu. Keluarga Shen yang ditetapkan. Cukup. Jangan sok-sokan bawa-bawa nama ibu. Aku tidak akan menikahimu. Shushiruo, perutku mengandung. Cucu laki-laki pertama keluarga Shen, tante mungkin memang punya sedikit perasaan padamu. Tapi mana mungkin dia memilihmu daripada cucu kandungnya sendiri? Aku beritahu ya, serahkan gelang itu. Lalu cepat-cepat pergi. Kamu mengusirku?
Kamu harus pergi. Aku beritahu kamu. Jia bukan hanya orang yang kucintai. Dia juga penyelamat nyawaku. Aku tidak akan mengecewakannya. Junjeng, tahukah kamu? Aku hamil. Apa? Junjeng, aku hamil anakmu sudah 2 bulan. Apa? Kamu hamil, Shen Juncheng? Kan kamu bilang tidak menyentuhnya. Aku benar-benar tidak menyentuhnya. Lalu bagaimana dia bisa hamil? Justru. Jess kembaliku, Jess. Lihat di perutmu. Sebenarnya milik siapa? Junjeng, kamu lupa. 2 bulan lalu kamu dijahati orang. Akulah yang menyelamatkanmu. Aku akan panggilkan dokter untukmu. Orang malam itu ternyata Shushiro. Oh, Shushiro. Aku tahu. Kamu mencuri gelang giok ibuku. Sekarang bilang anak di perutmu. Itu anakku, Shushiro. Kamu pikir aku bodoh ya? Junjeng, apalagi harus kukatakan agar kamu percaya pada aku? Apapun yang kamu katakan, aku tidak akan percaya. 2 bulan lalu, yang menyelamatkanku jelas-jelas Jia. Aku sama sekali tidak menyentuhmu. Apa? Padahal malam itu, akulah yang menyelamatkan. Kenapa jadi Song Jia? Diam! Kamu berbohong. Sushiro, bagaimana dia akan menggantikan kau posisiku? Kau benar-benar hamil. Kau hamil di luar nikah. Kau adalah orang jahat. Kau di kampung kami. Kau akan dihukum tenggelam. Shushiro. Janjian pernikahan kita belum dibatalkan. Kau sudah berani selingkuh. Aku beritahu kau. Ini dalam bermusik pasti tidak boleh dipertahankan. Kenapa aku selalu merasa hatiku berdebar-debar? Tidak benar. Ini adalah drama pendek. Sopir, putar balik pulang ke rumah. Junsheng, ini benar-benar anakmu. Anakmu. Di desa kami ada obat mujarab untuk mengobati kehamilan di luar nikah. Saffron terbaik. 1 botol saja. Pasti bersih. Apa yang kau lakukan? Bantuan. Tahan dia. Tidak. Jangan. Shen Juncheng, suruh mereka lepaskan aku. Cepat suruh dia minum. Aku tak ingin anak ini bertahan setengah detik pun. Jangan, Juncheng. Ini benar-benar anakmu. Apa kerjamu? Tahan dia. Jangan, Juncheng. Aku pergi sekarang. Aku janji. Tak ada pada lagi. Kau dan Nona So. Aku mohon jangan sakiti anakku. Aku mohon padamu. Juncheng, kau tak bisa begitu saja melepasnya pergi nanti. Dia akan gunakan anak ini untuk memerasmu. Kau tak boleh tinggal di sini. Anak dalam kandunganmu. Apalagi harus dipertahankan. Iya, jangan. Dokter bilang aku lemah. Ini mungkin anakku. Satu-satunya. Aku mohon jangan sakiti dia. Aku mohon. Aku mohon. Aku mohon. Aku mohon. Keluarga Sen kami sangat menjaga nama baik. Kau juga bisa dibilang tengah anak ibu. Ku kasih tahu. Kau sampai ibu tahu kau hamil di luar nikah mengandung anak haram. Bukan cuma menggugurkan anak. Sesederhana itu. Ayo. Tahan dia. Botol bunga pacar merah yang bagus ini. Sungguh murah untuk orang sepertimu. Berhenti! Apa yang kalian lakukan? Berhenti! Kalian sedang apa? Tante, kamu datang. Kamu mau apa? Ibu, kamu mau apa? Ini
Kalian benar-benar tidak tahu nyawa. Berani menyentuh orangku? Wen Langsin. Nyonya, ini semua perintah Tuan Muda. Kami hanya menjalankan perintah. Pergi dari sini. Sino, cepat bangun. Mbak, mereka memaksaku minum bunga pacar. Dan ingin menyakiti anakku. Junjeng, tidak percaya padaku. Anak dalam kandungan ini adalah miliknya. Ibu, aku bisa menunggu sampai anaknya stabil. Lalu melakukan tes DNA. Sinuo, ibu percaya padamu. Salah ibu datang terlambat. Ibu akan membelamu sekarang. Terima kasih, Ibu. Sinuo, kamu harus yakin. Nyonya muda keluarga Shen hanya akan jadi kamu. Anak bodoh ini benar-benar tolol. Hampir membunuh anak kandungmu sendiri. Kalau dia tidak bisa mengerti perkataan manusia. Aku juga sedikit mengerti ilmu bela diri. Kalian sungguh berani sekali. Berani-beraninya merencanakan pembunuhan cucuku. Ibu, apa maksudmu? Cucumu? Cucu ada di sini. Anak yang asal-usulnya tidak jelas macam apa. Pantaskah disebut cucuku? Ibu, apa yang kau lakukan? Dulu saat kau tahu Jia hamil, kau sangat senang. Bahkan berencana memberikan saham kepadanya. Yang hamil jelas-jelas adalah dia. Bible? Kau mau memukulku lagi. Aku ini anak kandungmu. Kau membantu orang luar, memperlakukan tunanganmu sendiri seburuk ini. Ini adalah dosa pertama. Tidak mengakui anakmu sendiri ini adalah dosa kedua. Kau pantas dipukul. Dengarkan baik-baik semuanya. Dialah satu-satunya menantu keluarga Shen. Jangan ada yang mendekatiku. Bibi, apa-apaan ini? Sebelumnya engkau membuatku marah, lalu menghadiahiku banyak barang berharga untuk membujukku, sekarang kau berulah lagi. Nanti kalau aku benar-benar marah. Kau sendiri yang harus membujukku lagi. Dihadiahkan untukmu. Beraninya kau. Barang-barang itu adalah untuk menantu keluarga Shen, Shu Shiruo. Apa? Ibu, kenapa tiba-tiba seperti ini? Shen Junchen, kau harus paham. Shiruo adalah tunanganmu yang sah. Sekarang juga, putuskan hubunganmu dengan orang-orang tidak jelas ini. Tidak mungkin. Nah, Ibu, kalau kau terus begini, aku benar-benar marah. Pergi. Bicaralah baik-baik. Juga pergi. Ibu. Kalau kau masih tidak bisa membedakan benar salah, pergilah bersama mereka. Ibu, aku anak kandungmu. Apa kau akan mengusirku? Hanya demi dia. Shen Juncheng, aku ingatkan kamu. Kebenaran dari masalah ini sebenarnya bisa diketahui dengan mudah. Tapi kamu sengaja menutup mata. Kalau baru sadar setelah kehilangan, sudah terlambat. Shen Junchen, Keluarga Shen memandang rendah aku seperti ini? Baiklah. Kalau begitu, aku akan pergi menggugurkan anak ini sekarang. Jia. Sungguh malapetaka. Berhenti. Kalau hari ini kamu berani pergi dengannya, aku anggap tidak punya anak seperti kamu. Ibu, Jia mengandung anakku. Dia juga pernah menyelamatkan nyawaku. Aku tidak mungkin mengabaikannya. Anakmu tidak berbakti. Ba, Juncheng tidak punya perasaan padaku. Sekarang sikapnya begitu tegas. 3 hari lagi adalah pernikahan mereka. Aku. Lebih baik aku pergi saja. Tidak. Song Jia, orang yang serakah dan materialistis itu tidak pantas masuk ke keluarga Shen. Persiapan pernikahan tetap berjalan. Pengantin di pernikahan itu hanya akan jadi kamu. Terima kasih, Bu. Tapi Juncheng dia tidak akan setuju. Anak bodoh ini sepertinya sudah dikendalikan Song Jia. Mau menyatukan dia dengan Shiruo tidak semudah itu. Sepertinya aku harus buat dia lihat wajah asli wanita itu. Shiruo, kamu adalah menantu yang aku akui. Tapi 2 hari ini aku harus memujinya setinggi-tingginya. Saat hari pernikahan tiba, dia akan tahu pengantin di pernikahan itu bukan dia. Wajah aslinya dengan tanganku sendiri. Ibu, maksudnya apa sih? Dewi seorang wanita jalan. Dewi cucunya sendiri pun tidak diinginkan. Aku tidak tahu, tapi kamu tenang saja. Aku pasti akan berada di sisimu.
Aku anak satu-satunya. Dia pasti akan dengar aku. Menurutku, jangan-jangan ini ujian dari mertua? Ujian. Nak, selamat kamu lulus ujianku. Ah, itu kehamilan Shiro itu. Tentu saja palsu. Nah, melalui hal ini, aku melihat ketulusan dan sikapmu. 3 hari lagi adalah pernikahan. Hari-hari ini harus cepat. Mempersiapkan pernikahan, keluarga Jia akan diatur di Hotel Lanwei. Setelah kamu mengaturnya, pergilah ke Yunke untuk membeli perhiasan yang dibutuhkan untuk pernikahan. Nadia di Yunke? Sudah aku beritahu, kalian bisa langsung pergi. Semua pengeluaran menantuku akan aku yang bayar. Benarkah? Ibu, hebat sekali. Ibu. Tapi tunggu sebentar, aku harus menghadiri sebuah lelang. Kamu, rawatlah Jia dengan baik. Tenang saja, Bu. Di cerita aslinya dikatakan Song Jia akan melarikan semua uang keluarga Shen, menyebabkan keluarga Shen bangkrut. Aku tidak akan memberinya 1 sen pun. Lihat bagaimana dia bisa melarikan diri, aku juga akan membalasnya. Dengan caranya sendiri. Jia, kamu yang mengatur kami tinggal di sini. Ini kan Hotel Bintang 9. Mertuamu sehebat itu? Tentu saja. Jia, kita menikah dengan keluarga kaya. Nanti hidupnya akan bahagia terus. Ponakan menantuku sekilas terlihat sangat mulia, berwibawa, pantaslah dia anak orang terkaya. Rasanya bernapas di sini pun berbau uang. Aduh, sudah, cukup ya. Jangan terlihat seperti belum pernah lihat dunia. Aku malu dibuatnya. Lanwei siap melayani Anda. Kamar kami ada 3 kelas. 10.000 kamar dasar. 50.000 kamar klasik, 100.000 kamar eksekutif. Mau pilih kamar kelas yang mana? Bibi, menurutmu gimana? Biasanya kamu yang suka pilih-pilih. Kamu saja yang pilih. Tidak. Jia, kami semua ikut pengaturanmu. Lagi pula, tempat semewah ini, kami belum pernah mengalaminya. Kami tidak mengerti apa-apa. Nana, kamu saja yang pilih. Setidaknya, kita dulu sahabat baik. Meskipun setelah kamu kuliah, kamu tidak peduli lagi padaku. Tapi aku bukan orang yang suka menghitung. Aduh, Jia, kan aku sibuk sekali waktu itu. Aku dengar kamu dapat pekerjaan bagus, masa? Belum pernah ke tempat seperti ini, kan? Kamar termurah di sini, harganya cuma lebih dari 10.000. Aku lupa, gajimu per bulan juga cuma 10.000. Memang mungkin belum pernah ke sini. Kalau begitu, berikan aku kamar termewah yang 100.000. Baik tamu, Anda total 10 orang kan? Maka kamar termewah 100.000, totalnya 1 juta. Kupikir berapa? Ternyata cuma 1 juta. Lebih dari 1 juta. Hebat sekali ya. Butler, blokir semua kartu atas nama Shen Juncheng. Pertunjukan yang sebenarnya baru saja dimulai. Aku kira berapa? Ternyata cuma 1 juta. Lebih dari 1 juta loh. Wah, luar biasa sekali. Iya. Mertuaku ini benar-benar punya kemampuan. Sekadar biasa saja, sudah 1 juta. Jia kami ini sungguh beruntung. Enggak. Aku gagal. Kok gagal? Pakai yang ini. Aku gagal. Coba semuanya. Coba satu persatu. Coba semuanya. Aku gagal. Aku gagal. Ada apa ini? Aduh, Jia. Inikah yang kau bilang keluarga kaya raya? Bagaimana bisa 1 juta saja tidak bisa dibayar? Katanya orang terkaya di Haisheng. Terkaya di mana? 1 juta saja tidak bisa? Terkaya di desa mungkin? Jia dari kecil suka pamer.
belum pernah sekolah lama. Sudah kuduga. Bagaimana mungkin keluarga kaya bisa tertarik padanya? Bahkan tidak sebanding dengan anak. Dia sendiri hebat dan rajin. Aduh, Jia. Menikah ke keluarga kaya mana semudah itu. Lagi pula, aku juga pernah kuliah. Orang harus mengandalkan diri sendiri, jangan sampai bermimpi. Nikah ke keluarga kaya yang mustahil. Kalian ngomong apa sih? Mimpi mustahil apa? Lihat adalah putra keluarga terkaya di Haicheng Shen Juncheng. Aduh, Bu. Cepat bantu aku bicara. Kamu pernah ke villa keluarganya. Kamu tahu aku tidak berbohong. Iya. Aku dan Jia baru saja keluar dari villa keluarga Sen. Rumah di sana sangat besar dan megah. Banyak juga pelayan yang melayani. Aduh, Jia. Meskipun aku percaya padamu, tapi yang paling penting sekarang adalah bayar dulu. Lebih baik kamu pikirkan dulu bagaimana cara membayar tagihannya. Yang ini masih bisa. Kartu hitam. Ternyata kartu hitam berlian. Kamu kenal kartu ini? Tentu saja aku tahu. Kartu hitam berlian. Terbatas 100 kartu di seluruh dunia. Haicheng. Hanya ada 3 lembar di Haicheng. Kalau aku tidak kenal kartu ini, aku tidak layak hidup. Dengar semua kan? Sudah aku bilang, bagaimana mungkin Jia berbohong? Anak perempuan kami benar-benar menikah ke keluarga kaya. Lihat semua. Ini masih Jia kita. Punya kemampuan menarik suami kaya. Langsung saja terbang ke dahan tinggi jadi phoenix. Iya, betul. Ini kehormatan seluruh keluarga kita. Kartu hitam. Benar-benar kartu hitam. Anak perempuanku memang beruntung. Sahabat baik, katakanlah. Kamu sekolah bertahun-tahun, apa gunanya? Pada akhirnya kan hanya seorang karyawan. Kamu. Oh, biar aku pikir dulu. Lebih dari 1 juta ini. Kamu harus tidak makan, tidak minum. 10 tahun baru bisa dapatkan. Itu benar-benar. Terima kasih atas kemurahanmu. Aduh. Bagaimana Anda bisa membesarkan putri Anda hingga begitu luar biasa? Nanti Anda harus benar-benar mengajari saya. Jia kami ini sejak kecil sudah pintar, tahu sendiri apa yang dia inginkan. Bahkan dalam memilih pasangan, seleranya juga sangat tajam. Tidak seperti beberapa orang, seumur hidup hanya tahu berpegang pada gaji tetap itu saja. Sudah. Cukup. Kalau sudah jelas, cepat-cepat gesek kartunya. Cepat selesaikan. Saya masih harus pulang mempersiapkan pernikahan saya. Berani-beraninya kalian menunda pernikahan abad saya? Baik. Saya akan segera menggesek kartu untuk Anda. Transaksi kartu gagah. Apa? Kamu bilang iya. Kamu punya bukti apa? Aku. Shen Juncheng. Kenapa mereka bahkan tidak mengenalmu? Bukankah tempat ini adalah aset keluarga Shen? Aku bepergian selalu diatur oleh kepala pelayan. Cara mengurus sendiri. Aset-aset semuanya dikelola ibu. Hei, kalau ini adalah aset ibu mertua, maka kamu telepon saja ibumu itu. Biarkan dia yang bilang sendiri padamu. Iya. Aku sekarang akan menelpon ibuku, Jia, nyalakan speaker. Biarkan mereka semua mendengar. Suara ibu mertuaku yang orang terkaya itu. Agar mereka tidak bilang kamu membohongi orang. Matinya. Aduh, sahabatku. Kenapa kamu bahkan Tidak bisa menghubungi telepon ibu mertuamu? kartunya palsu? Orangnya tentu juga palsu dong, hehe. Jia, ini sebenarnya bagaimana? Ya. Ribut. Diam semua. Juncheng. Kamu telepon ibumu sekali. Kenapa? Kamu telepon juga mati. Hal ini aku sangat mengagumi Song Jia. Sudah sampai saat ini masih berpura-pura. Song Jia. Demi gengsi, kamu menipu kami sekelompok besar orang ini. Keterlaluan. Jia, kamu tidak benar-benar menipu kami kah? Aku tidak. Aduh, sudah. Kalian, sekalipun menikah dengan Istana Galuh Timur, juga tidak ada hubungannya dengan kami. Sekarang, silakan kalian pergi. Ayo pergi. Aduh, aku tidak mau pergi. Aku tidak berbohong. Aku tidak menipu. Wen Langxin si orang terkaya. Aku adalah menantunya. Oh iya, aku ingat. Ibu mertuaku bilang dia akan menghadiri sebuah lelang. Makanya dia tidak sempat mengangkat telepon kalian. Kalian tunggu saja. Tunggu sampai ibu mertuaku datang. Lihat bagaimana dia menghajar kalian. Kalian tamat. Aduh, Juncheng, lihat mereka begitu menindasku. Kamu pikirkanlah caranya. Kalau begitu aku telepon lagi.
上只有妈妈好，有妈的孩子像怀抱。 Lihat kan? Tersambung kan? Aku kan bilang ibu mertuaku. Sedang sibuk tadi, makanya tidak mengangkat telepon. Halo Ibu. Aku saja. Ibu, sedang sibuk apa? Telepon dari anak dan menantu. Tidak diangkat. Aduh, hahaha, maaf ya Jia, baru saja. Lelangnya selesai. Kamu tidak bersama Junceng? Ada apa? Kartu Junceng tidak bisa dipakai. Di sini ada. Pelayan yang tidak tahu diri. Aduh, aku hampir mati ditekan oleh mereka. Apa? Pelayan ini terus menagih utang padaku. Aku belum pernah merasa begitu malu. Aduh hehe, Jia, jangan marah ya. Serahkan telepon pada yang bertanggung jawab di sana. Aku yang akan bicara langsung dengannya. Cuma 100 sekian juta, kalian berani memperlakukanku begini? Kalian tamat. Song Jia, kamu belum selesai berulah ya? Masih ibu mertua orang terkaya? Kamu tidak tahu malu, kami masih punya muka. Kamu menipu sekelompok besar orang seperti kami untuk datang ke sini. Hanya untuk menemani kamu berakting. Membuatmu bermimpi masuk keluarga kaya, sadarlah. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Kembalikan pada... Tidak akan kuberikan. Masih menyewa figuran. Benar-benar tukang drama. Kamu tidak mau melepaskan ya? Baiklah. Aduh, apa yang kamu lakukan? Aduh, jangan tarik, aduh. Berani-beraninya kamu menarik, berani-beraninya kamu memukul anakku. Aduh, jangan pukul. Sudah, telepon polisi. Bawa mereka semua ke kantor polisi. Aduh, baik. Aduh, sudah, jangan tarik lagi. Aduh, jangan tarik lagi. Aduh, cukup. Anda adalah Song Jia, Nona Song, kan? Ya, saya. Ada apa? Maaf sekali, ternyata Anda adalah menantu Pak Wen. Iya. Baru saja menerima pesan yang dirilis langsung oleh Pak Wen. Selama itu adalah pengeluaran Nona Song di grup Shen. Semua bisa langsung ditanggungan. Ditanggungan? Itu artinya saya tidak perlu mengeluarkan uang sebesar pun? Tentu saja. Pak Wen bilang, selama itu adalah pengeluaran Nona Song di akhir bulan. Ini selesai secara pusat dengan keluarga yang didirikan Pak Wen. Nona Song? Anda cukup melakukan saja. Wah, mertuaku baik sekali padaku. Cia, sekarang kamu bisa benar-benar tenang kan? Ibuku lebih baik padamu daripada padaku. Aku saja tidak punya hak istimewa untuk menanggungkan. Dan juga ini, pegawai yang tidak tahu mati ini? Apa yang kamu katakan tadi, masih saya ingat, loh. Nona Song, ini kesalahan manajemen saya. Membiarkan bawahan menentang Anda. Saya minta maaf ya. Minta maaf, apa gunanya? Saya mau kamu pecat dia. Saya akan pecat dia sekarang. Pergi kau. Inilah akibatnya menghina saya dan juga kalian, sekelompok orang yang tidak tahu terima kasih ini. Tadi tidak membantu saya berbicara, sudahlah. Si mengejek dan mencemooh saya, bilang saya tidak mungkin menikah ke keluarga Shen. Sekarang tahu salah kan? Gangguan kalian tadi mana? Dia benar-benar berhasil menikah ke keluarga kaya. Kita. Kami tahu kami salah. Ibu mertuaku juga bilang, begitu aku dan Junceng menikah, dia akan memberikan semua saham keluarga Shen kepadaku. Nanti uangku tidak akan pernah habis. Wah, Jia kita tidak hanya menikah ke keluarga kaya, tapi juga sangat dihargai oleh mereka. Nona Song, semua pengeluaran Anda akan saya catat di akun. Ibu mertuaku sangat baik padaku. Menurutku, apa gunanya kuliah? Yang penting adalah nasib baik. Junceng, kenapa ibu mertua begitu baik padaku? Tentu saja kamu sekarang mengandung cucu pertama keluarga Shen, masa depan keluarga kami. Tentu saja harus baik padamu. Benar. Aduh, yang kukandung sekarang adalah harta karun keluarga Shen. Perlakuan seperti ini sudah seharusnya. Ya, tidak hanya itu. Setelah kita menikah nanti, hanya dari dividen perusahaan saja sudah cukup untukmu membeli beberapa blok jalan. Wah, ibu mertua terlalu baik padaku. Kalian semua dengarkan. Sekarang sudah jelas perlakuan apa yang kudapat di keluarga Shen. Aku lihat siapa lagi yang berani bilang, aku menikah ke keluarga kaya itu palsu. Jia, siapa yang tidak tahu diri itu? Itu cuma iri dengan nasib baikmu. Tapi kalian semua yang bergaul denganku juga bisa dibilang beruntung. Mulai dari sekarang sampai acara pernikahanku selesai,
Semua pengeluaran kalian di bisnis keluarga Shen akan kubayar biar kalian tahu apa artinya satu orang beruntung semua ikut terbawa. Sungguh bagus sekali. Baiklah, ayo kita berbelanja. Silakan, silakan. Aduh. Nona Song, totalnya 1.500.000. Catat di rekening. Baik. Aku mau yang ini, yang termahal sini. Kok bisa gini sih buang-buang uang? 2 piring ini dulu. Semuanya makan dan minum yang enak ya. Nona Song, totalnya 1 juta. Catat di rekening. Ayo semua, semangat. Wah, kalian tahu ini tempat apa? Follow dan like, nanti aku kasih tahu jawabannya. Tua. Nona Song, ini semua harus diganti rugi. Total 800.000. Cuma 800.000. Catat di rekening. Orang-orang ini terlalu berisik. Cuma beberapa hari ini. Pengeluarannya sudah puluhan juta. Tapi lagi pula yang dicatat rekeningnya sendiri. Kamu bilang si anak nakal ini kok bisa suka sama wanita macam ini? Selera apa ini? Ikut siapa sih? Ikut aku. Bu, bagaimanapun juga yang dikandung Nona Song adalah anak Junceng. Sekarang Junceng sepenuh hati padanya. Meski dia berulah segila apapun, Junceng pada akhirnya akan membereskannya untuknya. Anak Junceng. Pak Wen, penyelidikan yang Anda minta sudah ada hasilnya. Baik, upah kalian sudah saya transfer 2 kali lipat ke rekening kalian. Enak ya punya uang penyelidikan. Ibu, sedang apa ibu lakukan? Hasil penyelidikan sudah keluar. Tunggu besok. Junceng melihat hasilnya. Wajah asli Song Jia akan terbongkar. Dia pasti akan putus hubungan dengannya. Tapi anaknya... Ternyata seperti ini. Tunggu pernikahan besok, aku pasti akan membuat Song Jia itu menuai akibat perbuatannya sendiri. Ibu, tapi rencana kita, bagaimana menyembunyikannya dari mereka? Saatnya kita tampil. Ibu. Aduh. Ibu mertua, akhirnya ibu datang. Aku hampir saja ditindas semua. Maaf ya Jia, aku benar-benar sangat sibuk. Kamu tidak kenapa-napa kan? Aduh, ibu mertua, untunglah pesan ibu tersampaikan tepat waktu. Langsung terselesaikan, hampir saja tidak bisa bertemu. Aku dan cucu ibu lagi. Terima kasih, Bu. Aduh, terima kasih apa? Jangan sungkan Jia ini. Adalah menantu keluarga Shen. Kita semua satu keluarga. Jia, ini ibumu mertua yang orang terkaya itu. Direktur Wen ini aku pernah lihat di TV. Memang benar orang terkaya di Haicheng. Bu, kenapa dia masih di sini? Kenapa kamu belum mengusirnya? Jia. Ya sudah, karena kamu berusaha keras berpura-pura hamil. Untuk menguji aku dan Junceng, kamu boleh tinggal tetap jadi asisten rumah tangga di keluarga Shen sampai pernikahan kami selesai. Setelah itu, kamu boleh pergi. Junceng, persiapan pernikahannya bagaimana? Tenang saja, Bu. Meskipun karena Jia hamil, waktunya agak mendesak, tapi kami tambah biaya. Besok pernikahan akan berlangsung sesuai rencana. Bagus sekali. Kalau begitu, sekarang kita pulang. Aku harus persiapkan diri dengan baik. Besok jadi pengantin tercantik. Ayo pergi. Baik. Tunggu dulu. Jia, apa kamu sibuk sampai lupa? Perhiasan untuk pernikahan besok belum disiapkan. Oh, ya, telah otakku ini.
Hari ini melayani semua orang ini, jadi sibuk sampai lupa. Kalau begitu sekarang kita pergi ke Balai Lelang Yun Kue. Waktunya sekarang pas. Balai Lelang Yunke, Balai Lelang Yunke adalah tempat lelang yang khusus melayani orang kaya. Untuk jadi anggota harus verifikasi aset, katanya di dalam sana barang-barangnya yang biasa-biasa saja. Enggak, lelang awalnya saja 100 juta. 100 juta. Lalu tunggu apa lagi? Ayo kita cepat pergi. Junjang, foto aku 2 kali. Lagi, seperti ini. 3, 2, 1, keju. Tunggu dulu, tunggu. Biar aku lihat. Apa aku tidak salah lihat? Ini perhiasan yang dibeli di lelang Yunke. Dan ada begitu banyak set, ini berapa harganya? Tidak banyak kok. Cuma 90 juta lebih. Jia benar-benar menikah keluarga kaya. Aku sangat menyesal tidak ikut ke pernikahan Jia. Aku dengar dari orang yang pergi, biaya selama beberapa hari ini tidak hanya ditanggung oleh Jia. Pada hari pernikahan, Jia juga akan memberi setiap orang amplop merah besar 100.000 yuan. Ya ampun Jia, kamu benar-benar cantik dan baik hati. Jia, apakah masih sempat aku melangkuk kakimu sekarang? Apa ini tidak terlalu banyak? Tenang saja. Semua ini dia pilih sendiri. Suruh dia pilih 1 set perhiasan pernikahan. Lelang ini total ada 4 set perhiasan. Tak disangka dia membeli semuanya. Sungguh serakah. Halo, Anda pasti Song Jia yang memenangkan 4 set perhiasan? Nona Song kan? Ya, saya. Oh, ke-4 set perhiasan ini totalnya 98 juta. Bagaimana Anda akan membayarnya? Titipkan ke rekening. Baik Nona Song, kami ingin mengingatkan dengan ramah kalau sifat khusus perhiasan ini saat Anda memakainya sehari-hari perlu perhatian khusus dan juga Sudah. Apa-apaan ini? Jangan banyak bicara. Saya kelihatannya seperti orang yang kekurangan uang. Titipkan ke rekening. Rusak ya? Ganti saja. Ini berapa harganya? Kamu pikir seperti kamu? Hidup susah. Baik, Nona Song. Terjebak. Tidak seperti orang-orang tertentu, bekerja keras belasan tahun, Masih kalah sama perutku yang berbakat. Nasib setiap orang berbeda. kamu juga kasihan ya. Gini deh. Aku izinkan kamu, setelah pernikahanku selesai, tetap tinggal di keluarga Shen 2 bulan sebagai pembantu. Jangan bilang, aku memperlakukanmu dengan buruk. Ya? Nona Song, Anda memang baik hati ya. Ibu mertua, ayo kita cepat pergi. Hari ini, aku mau pulang tidur untuk tidur cantik. Besok aku mau jadi pengantin tercantik. Iya Bu, ayo kita cepat pulang. Besok masih banyak hal yang harus dilakukan. Tunggu dulu. Jia, sesuai aturan, pada hari pertama, pernikahan 2 mempelai, mereka tidak boleh bertemu. Ya? Aku sudah mengaturkan untukmu, Suite Presiden di Hotel Bintang 7 malam ini. Beristirahatlah di hotel. Besok pagi, aku akan menyuruh Siruo menjemputmu. Mempelai tidak boleh bertemu malam sebelum pernikahan. Sepertinya memang ada aturan seperti itu. Kalau begitu, gaun pengantin, perhiasan, gaun bridesmaid untuk pernikahanku sudah dikirim lebih awal. Tenang saja, semua akan katur dengan baik. Perhiasan ini bisa kau bawa pulang malam ini. Yang lainnya, besok pagi akan dibawa Siruo untukmu. Tim makeup juga akan ikut. Jia, yang kau kandung sekarang adalah cucu pertama keluarga Shen. Ini sangat berharga. Semuanya akan katuranku. Kau malam ini istirahatlah dengan baik. Jangan khawatir tentang apapun. Baik. Oh ya, emas, sertifikat rumah, kunci mobil. Yang kau berikan kemarin, jangan sampai lupa. Besok adalah hari terpentingku. Tenang saja. Aku sudah bilang barang-barang ini akan kuberikan besok di tempat pernikahan. Langsung ke menantu perempuan keluarga Shen. Ibu, aku jadi lega mendengar kata-katamu. Wah, kamu terlalu baik padaku. Sampai-sampai melihatnya pun aku jadi lebih nyaman. Aku ingatkan kamu, Shu Siruo. Besok jangan sampai kamu membuat kesalahan. Kalau tidak, aku akan tetap mengusirmu. Semuanya
ikuti saja rencana hari ini. Kami pergi dulu. Sampai jumpa besok, sampai jumpa besok. Junjeng, hari ini kamu pergi ke villa lain milik keluarga kita untuk menginap. Besok langsung menjemput pengantin dari sana. Rumah ini sudah berantakan karena Song Jia. Aku khawatir akan mengganggu prosesi menjemput pengantinmu. Baik, Bu. Semuanya sesuai keinginan Ibu. Kamu pergi dulu, aku dan Siruo masih ada urusan. Baik. Aku juga sangat menantikannya. Siro, sudah bangun. Bu, aku semalaman tidak bisa tidur. Anak bodoh, jangan takut ya. Apa terlalu gugup? Jangan berpikir macam-macam. Hari ini adalah hari bahagiamu. Hanya saja, beberapa waktu lalu kamu sudah banyak menderita. Tidak apa-apa, Bu. Meskipun aku tidak menikah dengan Junjeng, aku akan selalu menganggap ibu sebagai ibuku. Kebaikan ibu padaku, seumur hidupku tidak akan bisa kubalas. Penderitaan kecil ini tidak berarti apa-apa. Anak baik, ibu tidak salah menilaimu. Iya, Siro. Cepatlah pergi dandan dan ganti gaun pengantin. Bangun, Jia, cepat bangun. Sekarang sudah jam 8. Pernikahan akan segera dimulai, cepat bangun dan bersiap-siap. Lagi pula kita masih harus dandan dan ganti gaun. Waktunya tidak banyak lagi. Sudah jam 8. Tim, dandan, dan gaun yang kamu bilang itu, kapan sampai? Iya. Aduh. Sudah jam segini, barangnya belum juga dikirim. Aduh, Susiro ini, sedang apa dia? Ingin merusak rencanaku. Aku akan telepon dia sekarang. Halo? Halo, siapa? Kamu pura-pura apa? Aku Song Jia. Istri Shen Junjeng, bukan Susiro. Kamu sedang apa? Sekarang sudah jam berapa? Oh, gaun pengantinku mana? Tim rias wajahku mana? Kalau waktuku yang baik terlewat, aku pasti tidak akan memaafkanmu. Tenang, aku segera berangkat. Waktu yang baik tidak akan terlewat. Siruo, waktu memang sudah tidak pagi lagi. Kita harus berangkat. Cepat ganti gaun pengantinmu. Pakailah perhiasan yang paling mahal ini. Cantik sekali. Terima kasih, Bu. Perhiasan ini sangat cocok denganmu. Wah, Kak Jia. Ini semua terlalu cantik. Keluarga Shen benar-benar menghargaimu. Kalau begitu, barang-barang ini harganya berapa? Setidaknya puluhan juta. Puluhan juta? Meremehkan siapa? Ayo, lihat ini. Bila di foto ini saja, rumah tua keluarga Shen harganya 1 miliar. Astaga. Belum lagi hadiah mewah dari ibu mertuaku. 10 batang emas, beberapa villa dan mobil mewah. Apalagi saham perusahaan Shen. Jia, pernikahanmu terlalu bagus. Aku juga sudah pesan khusus gaun bridesmaid kalian. Setiap lembar setidaknya ratusan ribu. Bagaimana mungkin cocok dengan pernikahan abadku? Ya ampun, gaun bridesmaid ratusan ribu. Tunggu. Jia, ini sudah setengah jam berlalu. Kenapa pembantu yang mengantar barangmu belum sampai? Setengah jam? Susiro sedang apa? Aku tidak akan berakhir denganmu. Susiro sedang apa? Kamu di mana? Jangan buru-buru. Aku sedang di jalan. Kamu benar-benar di jalan? Tentu. Dengar. Dia sudah berangkat, kira-kira akan sampai dalam belasan menit. Semua siap-siap ya? Hebat, kita juga bisa memakai gaun yang harganya ratusan ribu. Gaun bridesmaid ratusan ribu seumur hidup. Mungkin cuma sekali, ini kita memakainya. Lihatlah, kalian ini tidak punya ambisi. Cepat bantu aku bangun untuk bersiap-siap. Begitu tim makeup datang, kita langsung mulai merias wajah. Baik, Putri dipersilakan bangun.
Sudah jam 10. Di mana Sushiruo? Sedang apa? Halo, pengguna yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi. Apa yang terjadi? Ponselnya mati. Halo, pengguna yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi. Apa yang terjadi? Sebenarnya apa yang terjadi? Aku akan telepon ibu mertuaku. Jia, ada apa? Kenapa kamu masih berpakaian seperti ini? Aku sudah datang untuk menjemput pengantin. Aku berpakaian seperti ini. Mau pakai baju seperti apa lagi? Aku punya baju ganti. Tidak. Kemarin ibumu sudah bilang ke Sushiruo. Pagi-pagi sekali akan mengenakan gaun bridesmaid dan juga gaun pengantin untukku. Sekarang aku tidak dapat apa-apa. Apa? Ibuku bilang mereka sudah sampai sejak lama. Apa? Aku menerima pesan dari ibuku yang bilang mereka sudah sampai di hotel. Baru aku berangkat. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Iya, Jia, aku jadi bingung mendengarnya. Mempelai pria bilang ibumu sudah sampai, tapi di sini tidak ada apa. Mana aku tahu? HP-ku. Hah? Aduh, berikan padaku. Pertunjukan sudah dimulai. Halo, Sushiruo. Di mana gaun pengantinku? Song Jia, apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. Kau pura-pura bodoh ya, Sushiruo. Kemarin ibuku menyuruhmu pagi-pagi mengatakan gaun pengantinku dan gaun bridesmaid ke sini. Sekarang Junjing sudah sampai. Di mana kau? Gaun pengantinku dan tim bridesmaidku di mana? Oh, maksudmu tim makeup dan gaun pengantin itu? Aku ingat sekarang. Baru ingat sekarang ya, Sushiruo. Ku beritahu kali ini, meski kau bersujud dan membenturkan kepala 10 kali, aku takkan memaafkanmu. Sudah kuatur, mereka sudah kusuruh pulang. Apa? Kau suruh mereka pulang? Aku belum siap-siap apa-apa. Atur apa yang kau Tapi aku sudah selesai berdandan dan memakai gaun pengantin. Sushiruo, jangan lagi bermimpi. Menjadi Nyonya Shen, kau dengar. Nasibmu seumur hidup cuma jadi babu. Song Jia, aku ingat ibu bilang dia akan memberikan barang-barang ini kepada menantunya. Kenapa kau begitu yakin? Menantu yang ibu maksud itu kamu. Menantu keluarga Shen bukan aku. Apa mungkin kamu? Aku ulangi sekali lagi, jangan lagi kamu berhayal. Yang tidak, cepat kirimkan barangnya ke aku. Kalau kamu sampai menunda, kamu akan rugi besar. Song Jia, menantu keluarga Shen bukan kamu. Apa? Hadiah yang ibu siapkan bukan untukmu. Gaun pengantin dan tim rias, apa hubungannya denganmu yang orang luar? Baiklah. Aku akan mengusirmu dari keluarga Shen. Kamu tidak terima. Jadi balas dendam padaku ya. Hari ini aku akan buat kamu tahu rasanya rugi besar. Cepat kirimkan gaun pengantin ke aku. Konsekuensinya kamu tidak akan sanggup tanggung. Perutku ini sedang mengandung cucu pertama keluarga Shen. Jia, tenang Jia, tenang, jangan. Jangan karena ibu mertuaku peduli padamu, lalu kamu jadi lancang. Perutku ini mengandung cucu pertama keluarga Shen. Sampai ada masalah, ibu mertuaku tidak akan memaafkanmu. Aku kasih tahu, nanti kamu bahkan tidak akan punya kualifikasi. Song Jia, kalau begitu, kenapa kamu tidak menelpon ibu? Suruh ibu datang untuk menghajar aku, biar aku tebak. Oh, jangan-jangan kamu tidak bisa menghubunginya? Aku sudah tahu semuanya. Aku heran kenapa aku tidak bisa menghubungi ibu mertuaku. Ternyata kamu perempuan ini sedang main-main. Sushiruo, dasar perempuan. Aku akan membuatmu hancur berkeping-keping. Hancur berkeping-keping. Akan membuat kamu hancur. Song Jia, kalau kamu masih tidak tahu terima kasih, akan menyuruh ibu yang mengatakannya langsung padamu. Hah? Ibu mertuaku ada di sisimu? Song Jia, kamu benar-benar besar mulut ya. Kamu mau membuat siapa hancur berkeping-keping? Ibu mertua. Aku, Wen Langxin, membangun kerajaan bisnis ini sendirian. Tidak mungkin aku tidak bisa melindungi menantuku sendiri. Harta dan saham, semuanya akan kuberikan kepada menantuku. Dan kamu, dengan status apa kamu bicara seenaknya di sini? Jangan-jangan kamu lagi berhayal menggunakan perutmu. Dan anak yang asal-usulnya tidak jelas ini, untuk memerasku, konyol. Ibu, keren banget. Sekali. Wah, keren sih, keren. Tapi begitu aku ingat, anak bodoh itu, aku jadi kesal setengah mati. Sudahlah ibu, aku sekarang sudah punya rumah yang bahagia, di mana ada ibu, di situ rumah anak baik.
Sudahlah ibu, sebentar lagi masih ada pertempuran sengit. Song Jiajia membawa perutnya, dan cucu sulung keluarga Shen itu cukup membuat ibu pusing. Sekarang Sinuo sudah bisa bercanda dengan ibu, ya? Tenang saja, aku sudah siap dari awal. Malah takut dia tidak datang. Baik, aku segera ke sana. Sinuo, kamu tunggu di sini saja. Kebenaran masalah ini segera akan terungkap. Ya, semangat. Aduh. Keluarga Shen ini sebenarnya apa maksudnya? Shen Juncheng, ibumu sedang apa sih? Jia, aku tidak tahu. Aku tidak tidur di rumah kemarin. Apa? Kamu tidak tidur di rumah? Di mana kamu tidur? Aku tidur di villa lain milik keluargaku. Kamu sebelumnya untuk mengusir Susirwo, membuat rumah berantakan, jadi tidak bisa ditinggali. Ibuku takut memenuhi prosesi menjemput pengantin hari ini. Jadi aku menginap di hotel semalam. Kamu juga tidak tidur di rumah? Kalau begitu, semalam pasti ibumu dan wanita itu, Susirwo, yang mengatur semuanya. Oh iya, ibumu bilang, dia dan Susirwo sekarang ada di hotel. Benar, setelah mereka sampai dan mengirimiku pesan, baru aku berangkat. Aku tidak mungkin tidak memberi kamu waktu untuk bersiap. Baiklah, kalau begitu kita berangkat sekarang juga. Lihat apa yang mereka berdua sedang lakukan. Jia, apakah ini tidak terlalu aneh? Ini namanya berwibawa. Kamu mengerti tidak? Jelek sekali, ayo pergi. Susirwo! Susirwo, kamu sedang apa? Kenapa kamu memakai gaun pengantin? Kamu gila? Susirwo, kamu harus segera sekarang lepaskan gaun pengantin itu. Ini pernikahanku. Kamu gila ya Susirwo? Dasar perempuan. Ini pasti gaun pengantin yang diaturkan mertuaku untukku. Sekilas saja sudah terlihat sangat mahal nyawamu. 10 kali pun takkan cukup untuk menggantinya. Ibu bilang, gaun pengantin ini bernilai 1 miliar. Menurutmu? 1 miliar. Pantaskah untukmu? 1 miliar? Baiklah. Aku anggap saja kamu sedang tidak waras. Kamu sekarang segera lepaskan gaun pengantin itu, kembalikan padaku. Kalau kamu mengganggu pernikahanku, aku takkan memaafkanmu. Shen Juncheng. Shen Juncheng! Kamu diam saja, ngapain? Bicaralah. Melihat saja perempuan ini begitu menggangguku. Aduh, pernikahan ini masih dilanjutkan atau tidak? Siruo, jangan berulah lagi. Aku dan kamu tidak mungkin. Hari ini adalah pernikahanku dengan Jia. Semua kerabat sedang melihat. Cepat lepaskan gaun pengantin dan kembalikan pada Jia. Jia, ini apa yang terjadi? Iya, Jia. Gaun pengantin ini, kenapa dipakai olehnya? Gaun pengantin ada di tubuhnya. Lalu baju pendamping pengantinnya? Cepat cari baju pendamping pengantinnya. Waktunya tidak banyak lagi. Kita juga harus segera bersiap-siap. Susirwo, sudah cukup kamu berulah. Kamu sendiri tidak punya ayah, ibu, dan tidak ada yang mau. Jadi kamu mau balas dendam padaku? Kamu membuatku malu di depan banyak orang. Aduh, sudah. Aku mengaku sial, oke? Aku izinkan kamu tetap tinggal di keluarga Shen sebagai pengasuh. Setelah pernikahan selesai cukup, cepat kembalikan gaun pengantin dan gaun bridesmaid padaku. Gaun bridesmaid? Baik, aku berikan padamu. Baik, aku berikan padamu. Song Jiajia, apa maksudmu? Sudah memilih orang lain sebagai bridesmaid, mengapa masih mengundang kami? Maaf, salah ambil. Yang ini yang benar. Apa? Apa yang kamu lakukan, Song Jiajia? Sekarang kamu sudah menikah ke keluarga kaya. Kalau kamu memandang rendah kami, tidak perlu sampai menghina kami seperti ini. Bukan. Kami juga tidak harus menjadi bridesmaid-mu. Ini kan cuma mempermainkan orang.
Kalian berdua cukup 1-2 kalimat saja benar-benar menyalahkan aku, meskipun memang aku memandang rendah kalian, tapi aku tidak akan bodoh sampai menganggap pernikahanku sendiri sebagai lelucon. Siruo, ini salahmu, dasar perempuan. Kamu sengaja ingin menjatuhkanku, ya? Kalau kamu tidak melepasnya, baik, aku yang akan melepasnya untukmu. Kamu pikir dengan keadaanmu seperti ini, Junjing akan memperhatikanmu lebih? Aku beritahu kamu, Junjing hanya mencintaiku, dasar badut. Baik, kalau kamu tidak mau melepaskannya. Diam. Ibu. Akhirnya kamu datang. Tahukah kamu? Ibu. Juncheng, hari ini adalah pernikahanmu dengan Siruo. Kenapa kamu masih berdiri bersama orang yang tidak jelas ini? Sungguh keterlaluan. Apa? Jia, aku tidak salah dengar kan? Ibu mertuamu bilang pengantinnya bukan kamu. Kamu ngomong apa? Bagaimana bisa dia yang menikah dengan Junjing? Apa kamu demam? Selama ini adalah pernikahan anakku dengan Siruo. Ini jelas pernikahanku dengan Junjing. Apa hubungannya dengan seorang pengasuh? Pengasuh apa? Siruo itu putri keluarga Su yang sebenarnya. Putri apa? Dia itu cuma bencana yang membawa sial membunuh orang tuanya sendiri. Di rumah siapapun dia tinggal, rumah itu akan hancur berantakan. Oh, begitu? Kalau kamu tidak bisa bicara baik-baik, aku bisa jahit mulutmu. Sejak Siruo datang ke keluarga Shen, kami bertahun-tahun lalu, bisnis Shen selalu menduduki posisi terkaya. Kamu bukan cuma mulutnya busuk, tapi otakmu juga rusak. Junjing sama sekali tidak mencintainya. Dia tidak punya hak berdiri di sini. Kenapa dia tidak punya hak? Dia memang punya perjanjian pernikahan dengan Junjing. Sekarang melaksanakannya. Ada masalah? Perjanjian pernikahan omong kosong. Apalagi itu, hari ini adalah pernikahanku. Ibu, apa yang ibu lakukan? Ini kan pernikahanku dengan Siruo. Aku tahu. Ini pasti ujian lagi. Ujian kan? Akulah yang seharusnya menjadi pengantin Junjing. Ujian? Kalau begitu, buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Poster di layar itu. Siapa sebenarnya pengantin hari ini? Yang ada di layar itu ternyata bukan Jia. Pengantinnya? Shu Siruo. Maksudnya, ini tidak ada hubungannya dengan kita. Su Siruo. Kenapa pengantinnya bisa Susiruo? Susiruo. Kau merampas gaun pengantinku, merampas tempat pernikahanku. Kau benar-benar jahat sekali. Aku heran kenapa hari ini terus mencium bau busuk. Ternyata berasal dari mulutmu. Siruo, kenapa kau bicara jujur seperti itu? Song Jia, kau terlalu menganggap dirimu penting, merampas barangmu. Semua ini sebenarnya adalah persiapan untuk Siruo. Kau bilang hari ini kau juga menikah. Kalau begitu pergilah. Aku tidak menghalangimu. Kalian? Aku selalu mempersiapkan pernikahan Siruo. Sedangkan untukmu, maaf, aku benar-benar tidak tahu. Jia, apa yang terjadi? Katanya hari ini menikah. Kamu mengajak kami semua ke sini, tapi ternyata pengantinnya bukan kamu. Iya, Jia. Ini bagaimana ceritanya? Kami sudah mengundang begitu banyak orang ke sini. Kamu harus memberikan penjelasan kepada kami ya. Mengundang begitu banyak orang ke sini untuk dipermalukan. Jia, ini benar-benar memalukan. Bagaimana ibumu nanti bisa menghadapi sanak keluarga? Jia, ibumu sudah cukup begini. Masih harus ikut dipermalukan bersamamu. Sungguh malapetaka. Yang semua. Kalian ingin mematikan aku ya? Aku beritahu kamu, Elsie. Menguji sekali 2 kali sudah cukup. Jangan main terlalu jauh. Kamu akan menyesal, Welaxin. Aku menyesal. Kalau begitu coba saja. Bagus. Kalau begitu, jangan inginkan cucumu. Jia, jangan. Jia, tenang. Jia ada aku. Masih ada aku. Jangan terburu nafsu Jia. Biar aku yang selesaikan. Ibu,
Kalian sedang apa? Apa maksud kalian sebenarnya? Kenapa tiba-tiba begini? Menargetkan Jia? Aku menargetkannya. Bukankah begitu, Ibu? Aku tahu Ibu selalu memandang rendah latar belakang Jia. Tapi Jia adalah orang yang kuperhatikan. Ibu, kapan Ibu menjadi begitu kejam? Shen Junqing, bagaimana bisa kamu berbicara seperti itu kepada ibu? Siruo, di sini bukan tempatmu bicara. Siapa yang mengizinkanmu membentak Siruo seperti itu? Kurasa kamu benar-benar harus pergi ke rumah sakit. Periksa otakmu. Aku ibumu, watakku, apa kamu tidak tahu? Ibu berkali-kali menguji Jia sudah cukup. Tapi hari ini adalah pernikahan aku dan Jia. Jika Ibu masih begini, aku akan putus hubungan dengan Ibu. Hah. Ayahmu mati muda. Aku sendiri membesarkanmu. Ibumu seperti apa kepadamu? Apa kamu tidak tahu? Aku mengerti, Ibu. Ibu sangat baik padaku. Ibu adalah ibu terbaik di dunia. Tapi Bagaimana dengan sikapku terhadap orang lain? Ibu terhadap orang lain juga tak ada celah. Ibu selalu bersikap tulus. Semua orang bilang Ibu orang baik hati. Semua orang di perusahaan, dari hati paling dalam, menghormati Ibu. Bahkan pembantu di rumah juga terhadap Ibu memiliki rasa hormat. Jadi, akulah yang sinis. Akulah yang memusuhinya. Aku tahu beberapa permintaan Jia agak berlebihan, tapi Perkembangan sampai sekarang, semua itu akibat perbuatannya sendiri. Tapi Bu, Jia sekarang mengandung anakku. Anak itu tidak bersalah. Dan dia pernah menyelamatkan nyawaku. Hah, ternyata yang kau pedulikan adalah anak dalam kandungannya. Benar kan? Tidak. Juga ketulusan hatinya saat menyelamatkanku malam itu. Bagaimanapun juga, aku tidak akan meninggalkan Jia. Siruo, kita tumbuh besar bersama sejak kecil. Aku tahu perasaanmu. Tapi Jia sekarang mengandung anakku. Dia juga penyelamat nyawaku. Tidak mungkin lagi di antara kita. Lumayanlah, ternyata kau punya rasa tanggung jawab. Tidak terlalu bodoh, tapi nak kau sungguh buta. Memang benar bos besar di drama pendek semuanya buta. Tidak mengenali penyelamatnya, tokoh utama wanita tidak bisa bicara. Tidak tahu menjelaskan. Harus aku yang melakukannya. Kamu lihat dulu ini, baru buat keputusan. Ini adalah... Oh, begitu rupanya. Nah, jadi kamu tahu kan, Ibu, kenapa melakukan ini? Ibu, Ibu, maafkan aku. Anak tidak berbakti, ini semua salahku. Aku terlalu mudah tertipu, membiarkan Song Jia berbuat semaunya dan bertindak sewenang-wenang di rumah. Ibu, maafkan aku. Aku salah menilai orang. Nak, hentikan. Ah, anak bodoh. Aku ibumu. Aku tahu hatimu sebenarnya tidak jahat. Dalam hal ini, yang paling harus kamu minta maaf, bukan aku. Pesan bukan? Kalian berdua sedang main sandiwara apa di sini? Bermain ibu penyayang dan anak berbakti, Shen Junqing? Apa otakmu bermasalah? Kenapa kau jadi gila? Kemari. Tidak bisakah kau lihat wanita ini dan ibumu? Mereka berdua yang mengatur kita. Anak ini masih mau tidak? Lepaskan tangan kotormu. Shen Junqing, dosa apa yang kau buat? Kenapa kau mengamuk? Lihat sendiri. Apa ini? Tes DNA. Benar, ini tes DNA. Tes DNA apa ini? Ini milik siapa? Kenapa aku harus melihatnya? Kamu pikir bagaimana? Kenapa kamu belum melihatnya? Sudah merasa bersalah seperti ini? Aku merasa bersalah di mana? Jangan asal tuduh di sini. Ini sama sekali bukan urusanku. Aku tidak mau melihatnya. Song Jia, sampai sekarang kamu masih berpura-pura. Membohongiku itu menyenangkan. Ya, anak di dalam kandungan. Bukan anakku. Ini bagaimana? Apa maksudmu bukan anakmu? Ini tes DNA apa ini? Anakku ini, anak ini belum lahir. Bagaimana bisa melakukan tes DNA? Palsu. Semuanya palsu. Kamu tidak bisa melihat ibumu yang terus berbuat jahat. Kamu bilang kamu akan selalu berdiri di sampingku.
Kenapa kamu membohongiku? Apa? Sejak aku tahu kamu adalah penyelamat, aku selalu menuruti semua keinginanmu. Apa aku tidak baik padamu? Apa bisa berubah menjadi seperti ini? Kenapa kamu mengkhianatiku? Bukan Junceng. Anak di dalam kandunganku. Benar-benar anakmu, Junceng. Percayalah padaku. Kenapa? Setelah menyelamatkanku dengan mempertaruhkan nyawa, kamu malah mengkhianatiku. Bukan. Karena malam itu yang menyelamatkanmu bukan dia. Apa? Malam itu yang menyelamatkanmu adalah Shiro. Tidak, dia berbohong. Palsu. Benar-benar bukan seperti ini, bukan Junceng. Percayalah padaku. Anaknya benar-benar kamu. Percayalah padaku, Junceng. Dulu kamu yang menyelamatkanku. Kalau begitu, kenapa kamu tidak memberitahuku? Karena aku tidak ingin kamu sedih karena malam itu karena kejadian buruk. Aku tidak ingin kamu tidak bahagia. Sepertinya bukti yang kusiapkan tidak terpakai. Anak bodoh ini akhirnya sadar. Junceng, meskipun malam itu yang menyelamatkanmu bukan aku, tapi anak di perutku benar-benar milikmu, Junceng. Cukup, Song Jiajia. Jangan berkelit lagi. Detektif swasta yang kusewa telah menyelidiki latar belakangmu dengan sangat jelas. Perbuatan kotor yang kamu lakukan semuanya ada di sini. Kamu menggantungi anakku sambil bersama sekumpulan kekasih. Tidak jelas-jelas. Ayo, cepat lihat. Song Jiajia, ternyata orang seperti ini. Astaga, benar-benar memalukan. Selama kamu berpacaran dengan anakku, kamu juga menjalin hubungan tidak wajar dengan banyak pria. Anakku hanyalah salah satu dari pria-pria ini. Song Jiajia, bagaimana bisa melakukan hal yang begitu memalukan? Dia. Junceng, meskipun sebelumnya aku memang pernah berpacaran dengan beberapa pria, tapi itu juga demi kebahagiaanku. Kalau aku tidak mencoba satu persatu, mana mungkin aku tahu mana yang paling cocok untukku. Tapi kamu tenang saja. Sekarang aku sudah berubah. Aku hanya ingin hidup tenang bersamamu. Semua itu sudah masa lalu. Song Jiajia, kamu benar-benar membuatku jijik. Jijik. Sekarang perutku mengandung anakmu. Apa kamu tertarik pada orang jahat itu, Sushiruo? Kamu sama seperti ibumu memandang rendah aku. Memukulku? Kamu berani memukulku? Oh, bukan karena kamu sudah hamil. Sudah aku tendang kamu, Song Jiajia. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Jia, kalau kamu yakin anak di perutmu ini adalah keturunan keluarga Shen, kita lahirkan saja. Keluarga kaya raya seperti keluarga Shen ini tidak akan membiarkan keturunan mereka sendiri berkeliaran di luar. Keluarga-keluarga kaya ini paling mementingkan kelangsungan keturunan mereka. Nanti biarkan mereka menyesal. Benar. Kita lahirkan saja. Sekarang, mereka keras kepala. Tunggu sampai kita pastikan anak ini adalah milik keluarga Shen. Nanti, mereka yang akan memohon kita kembali. Ya, lahirkan saja. Jia, saat ini jangan ragu-ragu. Kalau anak ini benar-benar bukan milik keluarga Shen, kita tidak akan tahan malu. Benar, Jia. Kalau anak itu milik keluarga Shen, maka aku akan melahirkannya. Baik. Song Jiajia, kamu benar-benar tidak pernah berubah. Kalau kamu ingin melahirkan, silakan lahirkannya. Tapi, pertama-tama temukan dulu ayah kandung anak itu. Kalau tidak, sejak lahir, anak ini tidak punya ayah. Kasihan sekali. Waktunya sudah larut. Antarkan tamu. Aduh, sungguh memalukan. Tidak, Bibi. Tante. Jia, kamu ngapain? Kamu lagi hamil loh. Cepat bangun. Tante, sebelumnya semua salahku. Aku seharusnya tidak serakah, tidak seharusnya sombong. Aku juga tidak seharusnya mengajukan begitu banyak permintaan yang tidak masuk akal. Aku benar-benar tahu salahku. Aku tidak akan lagi berbuat seperti ini. Kumohon, Tante. Berikan aku kesempatan lagi, biarkan aku menikah dengan Junceng. Tante, asalkan Tante setuju. Kali ini aku bisa. Tidak minta apa-apa. Aku akan memperlakukan Sushiruo dengan baik. Aku akan memperlakukan Sushiruo seperti adik kandungku sendiri. Di rumah, aku akan melayani Tante dengan patuh, menghormati Tante. Bagaimana, Tante? Aku mohon kepada Tante. Kalau tahu akan begini, kenapa dari awal tidak begitu? Jika dari awal, sikapmu sudah seperti ini, aku mungkin akan tertipu olehmu. Kalau begitu, aku tidak akan menyuruh orang menyelidikimu. Juga tidak akan tahu kamu orang seperti apa, apalagi tidak akan tahu kalau anak di kandunganmu bukan anak keluarga Shen. Junceng, kamulah yang membawanya pulang. Bagaimana menanganinya, serahkan padamu. Apakah kamu ingin terus menutup mata dan menikahinya? Atau memilih Shirou? Junceng. Seseorang, kemarilah. Antarkan tamu.
Tidak, aku tidak pergi. Aku sedang mengandung anak keluarga Shen. Siapapun yang mencoba mengusirku, aku pasti tidak akan setuju. Aku sungguh-sungguh ingin hidup dengan baik. Benarkah? Hidup dengan baik? Mungkin. Saat ini kamu masih berhubungan dekat dengan seorang pria asing, menunggu untuk mendapatkan saham keluarga Shen, lalu langsung mencairkannya dan pergi ke luar negeri untuk kabur bersama pria asing itu, bukan? Apa yang kamu bicarakan? Aku mengada-ada. Kalau begitu keluarkan ponselmu, biarkan kami lihat. Tidak mau. Siapapun yang berani menyentuhku, aku akan mati di sini. Satu mayat, dua nyawa. Dan kamu, Sushiro, kamu si pelakor. Aku tidak akan membiarkan kamu hidup tenang. Apa yang tidak bisa kudapatkan, kamu juga jangan harap bisa mendapatkannya. Kamulah yang tahu statusnya, tapi tetap menjadi pelakor. Kalian rekam apa? Jangan rekam. Hei, Song Jiajia, apa lagi yang kamu ributkan? Aku tidak merasa cukup memalukan. Cepat bangun, aduh. Lepaskan. Biarkan mereka rekam sampai puas. Rekam dan unggah semuanya untukku ke internet. Biarkan semua orang melihat bagaimana keluarga Shen, orang terkaya di Haicheng, memperlakukan menantu perempuannya yang sedang hamil. Kamu benar-benar tidak punya muka di satu sisi dan berwajah tebal di sisi lain. Bu, dia begitu tak tahu malu. Apa yang harus kita lakukan? Baiklah, kalau dia tidak mau berpisah dengan baik, aku akan membuatnya merasakan apa itu. Menggali lubang untuk dirinya sendiri. Apa? Di mana Song Jiajia? Song Jiajia! Di mana Song Jiajia? Dia itu Song Jiajia. Halo, Nyonya Wen. Song Jiajia, kamu dan semua kerabatmu ini sudah menghabiskan 7 juta yuan dalam beberapa hari ini. Semua atas nama kamu. Sekarang sudah akhir bulan. Waktunya melunasi. 4 set perhiasan yang kamu beli di rumah lelang kami, total 98 juta yuan, juga harus dibayar. Bibi, lihat ini. Apa hubungannya dengan saya? Bibi, awalnya kan bilang uang ini akan kamu yang bayar. Kenapa sekarang kamu menyesal? Maksud saya akan membayar pengeluaran untuk menantu perempuan saya. Tapi kamu bukan menantu saya. Mengapa saya harus membayar untukmu? Baik. Sekarang saya mengerti. Rupanya kamu sudah berakting dari awal. Sengaja menjebak saya. Kamu ingin membunuh saya. Sekarang kamu tahu. Tapi apa yang bisa kamu lakukan? Semua ini adalah akibat dari dirimu yang serakah dan berhati jahat. Kamu sendiri yang minta. Bagus, Wen Langxin. Kamu sangat kejam. Aku akan melawanmu. Wen Langxin, kamu si nenek sihir tua. Aku tidak akan membiarkanmu. Song Jiajia, kamu ini siapa? Berani mengancam ibuku. Kamu masih berani bicara kasar? Di Haicheng, coba saja sentuh ibuku. Apalagi yang tidak berani aku lakukan? Lihat saja, berani atau tidak aku? Kamu. Jangan buang-buang kata lagi dengannya badut belaka. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, yang paling keras cuma mulutnya. Kalau kamu masih berani terus begini, aku terpaksa mengirimmu makan nasi penjara. Mengirimku makan nasi penjara? Kamu pikir aku takut? Song Jiajia, Pak Wen, tidak sedang menakut-nakutimu hari ini. Kalau kamu tidak bisa mengeluarkan uang, kami berdua terpaksa melapor ke polisi. Jalani proses hukum. Dengan cuma ini Song Jiajia, meski habiskan sisa hidup di penjara, belum tentu bisa keluar, kan? Tidak. Aku tidak mau. Laporkan ke polisi. Bahkan kalau kau jual aku tidak bisa membayar sebanyak itu. Kalau tidak bisa bayar, bagaimana berani kau menghambur-hamburkan uang seenaknya? Manajer, tolong jangan laporkan ke polisi. Aku masih muda. Aku tidak bisa masuk penjara. Hidupku akan hancur. Manajer. Jangan sentuh aku. Aku tidak mau terima tipu muslihatmu. Oh tidak. Aku ingat. Beberapa hari ini, yang berbelanja adalah mereka. Yang makan, minum, dan bersenang-senang juga mereka. Uangnya, minta dari mereka. Kamu. Wah, Song Jiajia, wajahmu lebih tebal dari tembok kota ya. Kan kamu yang bilang, suruh kami datang ke pesta pernikahan. Suruh kami beberapa hari ini. Semua pengeluaran kamu yang bayar. Baru kami datang ke sini, makan, minum, dan senang-senang. Betul. Sekarang suruh kami bayar, bagaimana bisa kamu mengatakannya? Betul, tidak ada sejak. Kenapa aku tidak bisa mengatakannya? Uang ini seharusnya kalian yang bayar. Bukan aku yang menghabiskannya. Mau menjadikanku orang bodoh. Oh ya, perhiasan ini. Perhiasannya aku kembalikan, aku tidak mau lagi. Rusak seperti ini, kami tidak terima. Betul, uangnya harus kamu ganti. Kenapa harus aku yang ganti tagihan ini? Apa hubungannya dengan aku? Minta dari mereka. Kamu ini mau membunuh kami ya? Aku sendiri juga sudah hancur. Mana mungkin aku peduli kalian hidup atau mati? Kalau aku susah, kalian juga. Jangan habis enak.
menurutku kamu baru benar-benar binatang. Kamu sungguh tak tahu malu. Sungguh, sial-sial. Minta kami bayar utang sungguh. Kubunuh kau. Pergi sana. Menurutku kamulah yang tak tahu malu. Kalian mau apa? Kami mau apa? Kamu berani tanya kami? Apa yang kamu lakukan itu manusiawi? Membebankan tagihan ke kami. Kamu ini bisa melakukan hal yang begitu memalukan, bahkan membuat kami semua hancur berantakan. Aku tidak mengakui kamu sebagai anakku. Sampai saat ini, aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Aku sebenarnya bukan sepupu jauhnya. Aku adalah seorang model pria yang dia selingkuhi. Ini ada hubungan apa denganku? Song Jia, model pria? Kejutan apa lagi yang kamu miliki yang tidak ku ketahui? Junsha, aku hanya melakukan kesalahan yang dilakukan setiap wanita. Hatiku adalah milikmu. Aku hanya mencintaimu, meskipun anaknya bukan milikmu, tapi istrimu adalah milikmu. Song Jia, kamu benar-benar membuatku muak. Aduh, memalukan sekali. Memalukan sekali. Keluarga Song kita, bagaimana bisa angkat kepala lagi? Baiklah. Kalian semua saat mengharapkan kesejahteraanku, menjilat ke atas. Sekarang aku jatuh. Kalian semua ingin melepaskanku, ya? Aku akan melawan kalian. Aku adalah pamanmu waktu kecil aku bahkan. Aduh. Berani kau pukul aku? Lihat aku tidak merobek mulutmu. Hentikan. Cukup, hentikan. Pengawal, cepat pisahkan mereka. Oh, mereka semua ke kantor polisi. Oh, pergi. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Lepaskan aku. Aku tidak berniat. Kalian, aku. Bagaimana bisa seperti ini? Hari ini seharusnya adalah pernikahan abadku. Aku seharusnya menikah ke keluarga Shen, menjadi nyonya kaya raya. Bagaimana bisa seperti ini? Tidak. Bagaimana bisa seperti ini? Tenang saja Pak Wen. Aku akan segera membereskan. Tidak akan mengganggu pernikahan Nona Su. Beberapa hari ini kalian sudah bekerja keras. Pak Wen, ini adalah tugas kami. Kalau begitu, mari kita lanjutkan pernikahan. Bu, aku tidak ingin menikah. Apa? Bu, aku tidak ingin menikah dengan Jun Cheng. Kenapa? Mengapa? Jun Cheng, sebenarnya kamu sama sekali tidak mencintaiku. Siapa yang menyelamatkanmu? Itulah yang kamu cintai. Dulu aku berlutut di tanah, memohon padamu seperti itu. Apakah hatimu sedikit pun tergerak? Zero, waktu itu aku hanya... Jangan lanjutkan. Siruo, aku harus bicara. Aku yang bodoh, aku yang salah. Aku minta maaf padamu. Tapi hatiku memang ajak kamu. Aku salah, aku benar-benar tahu aku salah. Siruo, tolong bantu aku bujuk Siruo. Siruo, baik sebagai menantu maupun sebagai anak perempuan, apapun yang ingin kamu lakukan, aku akan mendukungmu. Terima kasih, Bu. Siruo, aku baru saja mengetahui kebenarannya dan kamu sudah mau meninggalkanku. Jika kamu memberiku satu kesempatan lagi. Wah, perjuangan memenangkan kembali hati istri dimulai. Tidak mungkin lagi di antara kita. Siruo, kamu mengandung anakku. Ini adalah ikatan yang tidak bisa diputuskan. Apakah kamu mengingatkanku bagaimana ayahnya dulu ingin membunuhnya? Dia adalah anakku sendiri. Aku mengerti. Dia pergi begitu saja. Siro, mulai sekarang, Ibu yang akan merawatmu. Terima kasih, Ibu. Kamu ini mau apa lagi? Siro, kamu bilang kita sudah selesai. Kalau begitu, kali ini pilihanku yang mengejarmu. Sebelumnya, kamu jelas-jelas punya banyak kesempatan. Mengapa selalu menyesal setelah kehilangan? Shen Junche, mari kita sama-sama melangkah ke depan. Siro, bisakah kamu, demi anak kita, memberiku satu kesempatan lagi? Lebih baik kamu menyerah saja.
Tidak, Siro. Aku tidak akan menyerah padamu. Ibu, ayo kita pergi. 某一天，当分开哽咽在嘴边，你也不必继续表演。 Siro, aku tidak akan menyerah padamu. Apakah ini mimpi? Akhirnya bagus, akhirnya tidak ada yang terlalu fokus pada cinta. Hubungan Wen Langxin dan Susiro sangat baik, bukan seperti ibu dan anak. Ini baru akhir yang tepat. Kenapa nenek tidur di sini? Terima kasih.